Tempat sampah harga 40.000 tiba-tiba meledak laku ribuan pieces per hari. Oke, kita pemula ngomong masih haho-haho. Tapi kalau bisa tampilan kita udah paling keren. Nah ini satu bang faktor mimik muka tuh dipandang oleh TikTok. Ada jutaan orang di luar sana. Betul. Berarti pertanyaannya apakah kesempatan itu sekarang sudah tidak valid atau masih valid? Kamera, handphone, semua tools pokoknya. Tapi dia kagak bisa jual-jual bro. Saya sendiri kalau mau ngelihat orang ada nge-review barang tapi gambarnya burem, geter-geter, suaranya nggak bagus, saya langsung skip. Berarti lo udah kayak semacam spiritual counselor ya. Apa sih kendala dari kacamata lo sebagai seorang afiliator menjual produk lokal versus menjual produk impor? Nah itu butuhnya tuh makanya tuh bang support dari pemerintah tuh gimana kita bisa nyediain kuantiti yang banyak tanpa harus mengurangi kualitas. Biasanya kita kalau ngomongin cuan, ngomongin opportunity itu banyak sekali cara. Tapi akhir-akhir ini hampir sering kita dengar di dunia online itu yang namanya potensi menjadi afiliator. Ada juga another profesi kayak clipper. Tapi hari ini gue kedatangan sosok yang benar-benar fresh 1,5 tahun dan sudah menembus GMV melebihi 1 miliar. Dan dia punya pengalaman yang benar-benar fresh 18 bulan terakhir untuk sharing kenapa dia masuk ke jalur afiliator dan kenapa itu menjanjikan. Welcome Daniel Morris Tambunan. Yes, thank you bang. Yes. Apa kabar bro? Baik. Apa yang membuat lo meloncat ke sini? Ya. Dan sebelumnya lo tuh sibuk ngapain? Oke. Jadi sebelumnya gue ini agent properti, tapi ya seperti kita tahu properti belakangan ini kan lagi agak turun ya. Nah, tiba-tiba ngeliat di TikTok, sebenarnya gue mau bikin ini potongan-potongan klip-klip AI buat YouTube Short. Mau jadi clipper? Clipper mau bikin karena kan Google Ads tuh kan kenceng banget tuh di YouTube. Pas lagi bikin lagi cari tahu caranya, muncul di YouTube malah. Cara jadi TikTok afiliator terus segala macem banyak playlistnya gitu kan. Gue pikir-pikir ini kayaknya lebih realistis sih kalau dijalanin. Akhirnya di bulan Juni itu benar-benar baru pertama kali coba deh masuk ke TikTok afiliator. Nah terus belajarnya gimana? Belajarnya dari TikTok lagi. Cari-cari caranya gimana. Terus misalnya ngedit-ngeditnya gimana, produk apa yang harus dilakukan gitu. Oke, menarik. Gitu. Dan lu waktu belajar itu butuh waktu berapa lama? Belajarnya sebulan aja. Dari nol, nggak tahu TikTok, terus daftarin, harus kan ada persyaratannya berapa followers segala macem. Itu cuman sebulan. Tapi pembelajaran sesungguhnya dari saat itu sampai sekarang. Karena action makes you learn. Betul. Ya. Action is the real learning ya. Betul. Karena ada juga update. Dan kita rasa kita udah jalan segini, orang lain ternyata jauh lebih kencang lagi, banyak banget. Oke, bro, banyak sekali orang itu masuk ke sebuah jalur, dia merasa, di sini ada kesempatan, di sini ada cuan gitu. Baru jalan seminggu, dia merasa susah, ribet, kayaknya nggak ada harapan, kayaknya ini semua janji-janji palsu. Lu pernah nggak masuk ke dalam sebuah skeptisisme seperti itu? Kalau kita punya keyakinan, kayaknya nggak akan kayak gitu bang. Jadi gini, sebelum kita mulai dari TikTok, kita tahu dulu, nih kapan bisa stabil. Kita udah pelajarin dulu. Orang-orang bilang ada yang 3 bulan. Ada yang 6 bulan. Ada yang setahun baru bisa stabil. Nah kita ambil yang kemungkinan setahunnya. Oke. Tapi lu mempersiapkan diri yang terparah atau terburuk gitu. Yes, tapi kita gas lebih dari mereka semua. Orang-orang itu misalnya bikin video biasa aja, kita bikin video yang lebih bagus. Orang-orang bikin video one take, kita bikin video yang pakai overlay. Orang-orang pakai kamera yang biasa aja, kita mulai coba investasi iPhone karena beda banget kan hasilnya. Iya. Orang-orang pakai mikrofonnya asal-asalan, kita beli yang paling bagus. Jadi kita kasih yang terbaik. Karena apa bang? Ada jutaan afiliator Indonesia. Kalau kita kontennya sama dan gak menarik, orang skip langsung.
Oke. Tapi kalau jadi kita lu udah mulai mikir tentang diferensiasi Betul. ya. Diferensiasi ya. Oke lah kita pemula. Faktor pembeda. Betul. Oke kita pemula, ngomong masih hahu-hahu. Tapi kalau bisa tampilan kita udah paling keren. Oke. Gitu. Dan modalitas pemikiran seperti ini pasti muncul di belakang, bukan muncul ucuk-ucuk lo lagi nonton video, oh gue harus begini. Ini kan frame pemikiran seperti ini muncul dari pengalaman lo di belakang. Iya. Nah, lo mungkin bisa go back sedikit tentang pengalaman lo, suka duka lo dalam dunia entrepreneurship lo, profesionalisme lo. Tentunya 3 bulan pertama ya itu nol tuh penjualan tuh. Kok yang lain udah segini ya? Bisa nggak sih, ada pertanyaan? Bisa nggak sih gue kayak gitu ya? Tapi tiba-tiba ya bang, ada mujizat juga di bulan keempat itu meledak, dan meledaknya produknya nggak yang mahal-mahal lagi. Tahu nggak apa? Tempat sampah harga 40.000 tiba-tiba meledak, laku ribuan pieces per hari. Wow, and itu dari lu punya Video, live, lu punya live dan lu punya video. Konten dan itu nggak pakai muka lagi. Jadi awal gue nggak pakai muka bang, karena gue pikir coba dulu kita inilah konten-konten review tanpa muka. Nah tapi makin kesini orang-orang pada ngomong kan kita butuh personal branding juga. Percuma kalau ngeliat itunya doang, apa produknya doang, tapi nggak tahu nih siapa yang jualan nih. Yeah. Akhirnya di Januari saya boleh pakai muka. Tapi sebelum itu udah proven ya, tanpa muka aja udah bisa Tanpa jualan. muka juga bisa. Iya betul. Dan bahkan kita mungkin lebih pede. Oke. Lebih ada alam bawah sadarnya, kayaknya nggak ada gangguan nih. Betul. Ngomongnya lebih lancar. Tapi gue suka cara lu berpikir tadi. Lu berpikirnya gini, gue akan ambil kemungkinan terburuk. Ya. Untuk gue mencapai sebuah kesuksesan, gue butuh siap no income selama 1 tahun. 1 tahun. Tapi dalam pelaksanaan, lu bukan nyantai. Ya. Lu gas nih. Gue harus melakukan yang terbaik. Iya. Gue harus ngambil langkah-langkah yang melebihi rata-rata orang. Yes. Mungkin orang posting 1 video, gue mungkin posting 2. Iya. Mungkin orang pakai teknik A, gue pakai teknik A plus B. Betul. Nah, sebelum lu terjun ke TikTok, lu kan punya pengalaman, lu adalah agent property. Sebelum itu lu juga mungkin pernah punya usaha. Iya. Nah, lu bisa nggak mundur ke saat itu? Uh-uh. Titik-titik mana yang ngebentuk pola pikir ini tadi? Pola pikir yang gue siap dan gue harus melakukan yang terbaik. Oh itu di dunia agent property bang? Nah, coba pasti bisa sharing. Kenapa? Agent property itu kita kayak anak macan. Kita hari ini makan gede kerbau, tapi besok abis itu kita puasa atau nyari lagi kerbau atau rusa yang larinya kenceng. Dan kita harus lari lebih kenceng dari rusa itu buat dapat tuh rusa. Oke. Abis itu puasa lagi. Makanya di dunia properti kita nggak bisa head on. Lo dapat sekarang gede, lo harus siap-siap. Bisa-bisa 3 bulan lagi lo nggak closing. Bisa puasa tuh. Puasa 3 bulan tuh. gitu. Nah dari situlah prinsip-prinsip itu. Dan kalau di properti kan kita banyak dapat insight atau motivasi dari orang-orang besar dan bukan main-main loh. Yang main properti kan tuh konglomerat Indonesia. Iya. Mereka banyak ngajarin kita nih prinsip-prinsip untuk kamu jadi sukses di dunia properti. Nah, tapi kalau di TikTok itu kita nggak kayak ini bang, nggak kayak anak macan. Kita tuh kayak anak ayam yang tiap hari tuh makan-makan aja tuh, apapun bisa dimakan. Gitu. Bahkan pasir aja bisa dimakan sama anak ayam. Oke. Gitu. Mereka nggak harus lari kenceng segala macem, tapi bisa dapat makanan setiap hari dan berlimpah gitu. Jadi istilahnya kalau buat survival ini udah paling mantep tempatnya. Udah paling benar, udah paling mantap. Andai kata pun kamu 1 tahun nggak jualan, menurut saya ada yang salah berarti. Oke. Ada yang salah dengan cara kamu. Kalau kamu benar, kamu kasih yang terbaik dari video, dari konten, dari cara ngomong, dari mimik muka. Nah ini satu bang, faktor mimik muka tuh dipandang oleh TikTok. Oke. Jadi kalau kita mimiknya datar sama mimiknya yang matanya naik, kebuka, potensi penjualannya lebih tinggi yang matanya tuh bersinar gitu ngomong. Alisnya naik gitu. Dibanding orang yang berarti ada ekspresi ya. Ekspresi itu ngaruh. Iya, ekspresi. Gitu. Nah, balik lagi ke tadi, kalau misalnya kamu sudah jalanin dengan benar SOP-nya, nggak mungkin sampai 1 tahun. 3 bulan jalan. Tapi kan tadi lu ngomong dari faktor, oh gue investasi ke sini, gue investasi ke situ. Itu karena lu punya modal lah. Iya. Tapi kan banyak orang juga menjual janji. Iya. Hanya butuh handphone, lu udah bisa
jadi afiliator Iya. dan lu bisa jualan atau menghasilkan Iya. pemasukan, lebih tepatnya begitu. Tapi tadi ada satu statement yang gue suka dari lu, ada jutaan orang di luar sana. Betul. Berarti pertanyaannya, apakah kesempatan itu sekarang sudah tidak valid atau masih valid? Masih. Oke. Gini bang, nggak apa-apa pakai handphone Android yang harga 2 juta bisa jualan bang. Tapi apa iya sebaik sama yang pakai gear lebih bagus, Iya. yang gambarnya lebih jernih, nggak geter-geter, suaranya lebih enak didengar. Saya sendiri kalau mau ngelihat orang ada nge-review barang, tapi gambarnya buram, geter-geter, suaranya nggak bagus, saya langsung skip. Bagaimana mungkin saya mau percaya orang yang nggak nyampaikan promosi dengan baik? Betul. Itu menurut saya gitu. Betul. Nah itu kan untuk orang yang punya pemikiran dan kemampuan beli. Betul. Kalau yang nggak punya kemampuan beli juga masih bisa jalan kan? Bisa. Jadi caranya Jalanin caranya diakalin bikin faceless. Boleh. Ya Benar. Kan? Ya kan diakalinnya begitu kan? Benar. Oke, gears gue belum lengkap nih, gue pakai faceless aja. Yes. Berarti saatnya lu pakai kreativitas lu. Kalau yang misalnya pegangnya tangannya goyang-goyang, pakailah tongsis atau tripod, jadi nggak goyang-goyang. Cari pencahayaan yang paling terang supaya hasilnya jernih, nggak kelihatan handphone kita handphone murah. Gitu. Bro, lu pernah nggak ketemu orang yang cerita sama lu? Gue udah pakai gear, pokoknya dia udah siapin mungkin investasinya 100 juta deh. Kamera, handphone semua, tools pokoknya. Tapi dia kagak bisa jual-jual bro. Ada. Oke. Ada beberapa. Nah, yang pertama itu biasanya masalah dari cara ngomong. Yang kedua, percaya nggak percaya, kita ini kan ada human design ya bang ya. Human design itu kita dari tanggal lahirnya, tempat lahir, kepribadian, itu kita bisa tahu kita ini cocoknya ke produk apa, niche produknya apa, cara ngomong yang kita harus pakai gimana. Bahkan percaya nggak percaya, background saya atur sesuai dengan kepribadian saya. Iya, Baju saya, energinya iya, baju saya atur, cara ngomong saya atur. Kalau kita sudah seenergi dengan kepribadian kita bang, itu bakal menghasilkan yang lebih baik gitu. Ini gue suka nih, lo langsung masuk ke human design. Iya. Ini pembahasan yang agak seru. Iya. Karena begini, banyak sekali orang di luar sana mungkin tidak tahu tentang human design. Betul. Tapi human design itu salah satu science dari astrologi. Yes. Jadi salah satu jalur lah ya. Yeah. Kalau ada di Chinese ada pace, di barat ada astrologi, di Jawa ada primbon gitu ya. Nah, human design ini salah satu. Dan itu juga based on statistik sebenarnya. Betul. Tapi kan banyak orang masih menganggap itu sesuatu yang apa sih kalau kita ngomong tabu ya? Mistis lah. Mistis, iya. Bukan tabu, sorry bahasanya mistis. Dan ini tidak sejalan dengan keyakinan, tidak jalan dengan kebenaran gitu. Lu kok bisa align gitu? Kok lu apa yang membuat lu merasa I should follow this? Dari kapan lu menyadari itu? Gue mulai sadar dari awal tahun kemarin. Sebenarnya itu lewat dari TikTok. Jadi ada Matrix Destiny, ada Human Design, ada Primbon, Weton segala macam. Itu adalah angka-angka numerologi yang kalau kita belum sadar bahwa itu dipakai nenek moyang kita dari zaman dulu loh. Untuk ngitung hari baik, untuk ngitung kapan dulu, harus pindah rumah. Zaman dulu ada tuh gitu. Yes. Nikah. Betul. Dan itu semua mendatangkan kebaikan buat nenek moyang kita. Iya. Tapi sekarang kita tinggalin. Nah, sekarang saat yang tepat untuk kita balik lagi. Karena sekarang lebih mudah ya. Betul. Zaman dulu bang, kita mau konsultasi soal primbon weton itu bayar. Iya. Dan nyari orang yang benar. Itu susah. Dan bayar. Sekarang sudah ada yang gratis. Ngasih kita berdasarkan data-data dari seluruh dunia. Kamu mau nanya apa? Weton bisa, primbon bisa. Mau nanya human design, matrix destiny. Iya. Apapun itu kamu bisa tanya. Dan ini kalau kita pakai untuk kebaikan kita, kenapa enggak? Pernah nggak sih kita lagi kerja, hari ini kok nggak rasanya nggak enak banget? Pernah nggak kita udah bikin usaha ternyata gagal? Kenapa nggak kita coba cocokkan dulu sama kepribadian kita? Ternyata emang kita nggak cocok jualan itu. Ternyata kita nggak cocok bikin bergabung, bahkan bang pertemanan circle. Kamu tuh cocoknya bergabung sama ini. Kamu cocokin dulu.
ada yang kita bisnis akhirnya kita berantem sesama kita, sesama temen. Ternyata memang nggak cocok di bisnis, cocoknya berteman aja. Iya, betul. Nah, kalau kita bisa mengantisipasi hal tersebut, kenapa enggak? Nah, itu juga saya pakai di TikTok teman-teman saya di komunitas. Saya kan bikin komunitas Bang di Kota Bekasi. Iya. Nah, jadi kalau datang belajar sebelum dia mulai, saya bacain dulu. Nih, kamu baca dulu apa yang cocok buat kamu. Bahkan cara ngomongnya juga setiap orang kepribadiannya beda-beda. Nah, setelah dia cocokin, ayo kita gas langsung bikin. Berarti lu udah kayak semacam spiritual counselor ya. Daripada ngajarin biasa aja, udah mainin aja, udah main itu aja. Akhirnya orang tuh gagal, kasihan. Iya, benar. Lebih baik kita ikutin dulu garisnya SOP-nya gitu ya. Kalau setidaknya kalau misalnya belum berhasil, ya minimal lu udah coba. Minimal kita udah jalanin, betul. Iya. Sama kayak kalau gue ngejelasin orang, sebenarnya data-data ini tuh semacam kayak GPS sih. Lu mau berangkat dari Jakarta ke Bandung, kan lu cuma biasa ngecek aki lo oke nggak? Betul. Ban lo oke nggak? Tapi ini ada tambahan nih, kondisi jalan tolnya macet nggak? Bandung hujan apa enggak? Berarti kan ada data-data yang lebih banyak. Ini Google Maps-nya. Yes. Ini Maps-nya, iya. Jadi kita bisa antisipasi in case. Iya. Hujan, gue udah punya jas hujan, gue udah punya payung nih. Tapi nggak ada salahnya lu siapin. Iya. Jadi nggak jadi nggak apa-apa, yang penting lu udah siap. Yes. Konsepnya ke situ ya. Ya. Apa pelajaran terbesar yang lu dapetin selama lu ngejalanin 18 bulan ini fokus ke TikTok affiliate? Pelajaran terbesarnya adalah kita harus bangun diri kita sebaik mungkin. Gini nih, pelajaran terbesar yang utama adalah bangun diri kita untuk jadi berkat buat teman kita. Karena banyak banget teman-teman kita yang butuh, banyak yang bilang mungkin dia mau ngajarin orang tapi butuh validasi. Oh, dirinya butuh timbal balik. Iya. Padahal nggak usah Bang. Dalam prinsip stoik kita kasih aja yang terbaik buat teman kita, buat orang lain. Bukan karena kita pengen dia muji kita atau balik balas, enggak. Karena kita senang. Karena itu bikin lo joyful, bikin lo feel useful. Betul. Ya. Tapi kalau orang itu nggak ada balas jasa, balas kasih, ya nggak apa-apa. Gue nggak akan kenapa-napa. Karena emang gue seneng kok berbagi sama orang, meskipun ilmu, bahkan berbagi hal-hal yang bersifat materi juga. Nggak harus uang ya. Datang ke rumah, ayo ngonten, kita pinjemin sampel segala macem. Itu senang, kita senang kayak gitu. Bukan kita berharap nanti suatu saat dia bayar apa enggak. Nah, dengan melakukan hal seperti itu Bang, banyak banget benefit atau berkat ya bagi sebagian orang bilang yang datang ke kita. Gitu. Itu namanya the hidden blessing. Ya, bisa jadi. Blessing yang tersembunyi yang datang karena kebaikan kita. Emang gue juga yakin sih bro, kita manusia itu tidak diciptakan untuk menolong diri. Kita diciptakan untuk menolong orang karena memang konsep berkat itu kan muter. Lu nolong si A belum tentu si A yang nolong balik lu. Bisa jadi si Z yang nolong lu karena urusan lu sama B, tapi B ke C, tapi nanti datangnya dari Z. Lu kan nggak tahu, tapi benihnya dari A ke B. Itu gue sangat percaya. Jadi memang pola itu memang ada. Cuman kan kita ke doktrin bagilah satu, bersedekahlah satu, lo akan dibalikin 10 kali. Nah itu kan mentalitas itu yang bikin kita kadang-kadang tergerak dengan transaksional, bukan dengan hati. Bro, lu bikin komunitas. Udah berapa lama? Saat ini komunitas yang saya bangun sendiri itu baru bulan ini bangun. Oh, congratulations. Bagus. Jadi kita bikin komunitas di Bekasi, Piknik Club Afiliator. Karena namanya piknik ya karena kita pengen santai gitu. Kita ngumpul tiap Rabu tuh. Nah, semua yang baru belajar datang aja. Datang aja, nanti kita ajarin. Karena kita juga dapat ilmu juga gratis kok dulu. Masa nanti berhasil atau enggak kan itu dari kamunya sendiri. Betul. Yang penting kita ikutin semua yang kita ajarin dan free ya Bang. Gitu. Buat warga Bekasi dan sekitarnya, simak video ini dan nanti ada linknya Bang Daniel di bawah. Nanti bisa dikontak. Bagus loh itu bro. Kok lu bisa kepikiran itu? Nah sebelumnya saya juga mau jalanin ke pemerintahan nih Bang. Saya udah kontak Pak Wali Kota, dia arahin saya langsung ke dinas-dinas tenaga kerja sama dinas UKM sama dinas sosial Parekraf.
Tapi yang saat itu yang lebih cocok ke tenaga kerja, kita lagi mau adain program pelatihan juga untuk Kota Bekasi nih. Oke. Pelatihan TikTok afiliator gitu. Menarik Nah, sekali. kalau misalnya bisa di Kota Bekasi Bang ada 2,5 juta orang. Iya. Kalau misalnya 250 ribunya aja dia TikTok afiliator, Iya. itu UKM Kota Bekasi ya, mau jualan apa aja ya. Arminya udah siap. Udah siap. Iya. Arminya udah Itu siap. ngeri tuh Bang. Salesnya udah Iya, siap. udah siap loh. Kalau lu punya stok 10 ribu barang, Iya. itu afiliatornya ada 250 ribu. Iya. Udah lebih banyak gitu loh. Ngomongin soal Army, ngomongin soal Iya. ngebantu UKM dan UMKM. Apa sih kendala dari kacamata lu sebagai seorang afiliator menjual produk lokal versus menjual produk impor? Oke, yang pertama produk lokal itu dari quantity Bang. Oke. Quantity itu jarang sekali produk lokal tuh sampai puluhan ribu. Oke. Nah sekali FYP habis. Heeh. Sekalinya habis, kejar lagi produk, begitu dikejar kualitasnya udah menurun. Nggak konsisten Nggak secara konsisten. kualitas, nggak Ya. kuat menyediakan stok lebih banyak. Yes. Kenapa bisa kayak gitu? Karena memang UKM atau UMKM kan memang terbatas juga produksinya Bang. Iya. Begitu dipaksa mereka harus minta tolong sama mungkin rekan-rekan pabrik atau sebagainya, capital produksi juga dan ya. sebagainya. Akhirnya digas, akhirnya kualitas. Nah itu butuhnya tuh makanya tuh Bang support dari pemerintah tuh gimana kita bisa punya bisa nyediain quantity yang banyak tanpa harus mengurangi kualitas. Pastinya dari dana mungkin dari modal, dari produksi dan masih banyak banget kalau kita bandingkan sama Cina kan. Iya. Cina bisa nyediain semua barang dalam waktu cepat tapi quantity nggak terbatas. Iya. Dan kualitas masih konsisten. Yes. Iya. Harusnya buat pemerintahan Bekasi boleh juga tuh jadi masukan ya untuk menciptakan maker space ya. Betul. Jadi dikumpulin tuh semua produsen, Ya, ya. disiapkan machinery yang memadai, disiapin QC yang bagus. Jadi mereka menciptakan facility Iya. agar terjadi produksi di sini, arminya jualin. Army udah siap. Itu bagus juga tuh. Dari Bekasi untuk seluruh Indonesia tuh. Apa kebodohan terbesar menurut lo yang lo lihat dari teman-teman orang-orang yang lo pernah ketemu dalam hidup lo sebagai pebisnis pemula maupun dalam diri lo yang memang lo pernah ngelewatin? Kebodohan terbesar tuh apa? Yang sering terjadi di lapangan. Malas belajar mungkin. Kenapa Yang orang pertama, harus belajar? kalau kita mau belajar pasti nggak akan bodoh. Jadi pasti tahu, oh datanya seperti ini. Terus kemudian masalahnya di sini, solusinya di sini. Kalau kita nggak belajar ya, udah tahu ini. Saya ambil dari dunia TikTok lagi ya. Kita udah tahu itu salah. Tapi kita nggak mau berubah. Kita nggak mau belajarin lagi gimana cara bikinnya lebih baik. Ini kalau dari segi TikTok afiliator, mungkin ke dunia profesi lainnya juga bisa diterapkan juga. Kalau misalnya, atau kita juga nggak tahu kalau itu jelek. Kita nggak tahu kalau produk kita, konten kita tuh jelek. Gitu. Nah, ketika masuk komunitas ada tuh yang ngasih tahu, bro, lebih bagus kayak gini nih. Bro, Itulah coba deh. fungsinya dari komunitas. Ya, coba deh lu pakai cara ini. Atau kita juga bisa tahu, kita bisa nanya, kenapa ya kok gua belum berkembang? Gitu. Tapi ekosistem yang tadi lo ngomong itu kelihatannya ideal kalau dijadikan ekosistem yang saling memberi feedback. Sedangkan kita juga harus menyadari namanya komunitas tuh ada yang namanya sistem jealousy. Oke. Lo pernah nggak ngelewatin? Gue yakin setiap orang pernah berkomunitas ya dari zaman kita sekolah. Iya. Ya nggak? Ada yang namanya jealousy. Betul. Ada yang namanya tadinya lo sama gue kita sama-sama. Tahu-tahu lo melejit nih. Ya. Ya kan? Nah. Jawaban pertanyaan yang sangat bagus, tapi ada jawabannya, Bang. Oke. Saya percaya human magnet. Oke. Kita akan menarik orang yang sefrekuensi sama kita. Jadi saya nggak peduli orang itu mau jadi. Nanti gini, dalam satu komunitas yang ada ratusan atau ribuan orang, akan terjadi lagi satu cluster-cluster kecil yang mereka sudah sefrekuensi sendiri. Jealousy ketemu jealousy. Iya. Yang dengki ketemu dengki. Iya. Yang iri ketemu iri. Gitu ya. Atau positif yang jealousy dan segala macam itu minggir sendiri. Itu sudah sering terjadi di berbagai komunitas saya kok. Wow. Atau kalau misalnya di situ jealousy semua, dengki semua, saya yang keluar. Iya, betul. Gak ada ruginya. Gak ada ruginya. Intinya kalau lo ribet gue yang keluar. Yes. Jadi menurutku itu bukan masalah besar, Bang. Filosofi hidup apa, bro? Yang bikin lo grounded?
Yang lu ditanamkan dari keluarga lu mungkin, dari pengalaman lu mungkin, dari mentor-mentor lu mungkin. Kalau yang saat ini saya pegang sekarang, yang saya saat ini pegang adalah stoik. Stoik. Iya. Oke, ceritakan. Ya, bagaimana kita itu nggak usah terlalu berambisi yang menurut lu atau berambisi yang merusak hidup lo. Boleh berambisi. Tapi satu saat kita percayain sama alam semesta ini akan ngarahin kita sesuai dengan jalurnya. Oke. Gitu. Stoik itu seberapa berpaling dibanding ajaran agama? Nah, dari satu sisi, gue tuh bingung gitu ngelihat stoik itu kayak ini ajaran agama nih. Stoik ini dia membantu kita, ya. atau dia di jalur yang sini, agama di sini, stoik di sini, atau stoik itu bahkan lebih tinggi dari sudut pandang lo. Sebenarnya agama yang saya anut selama ini itu mengajarkan prinsip stoik menurut saya. Oke. Contoh, kasihilah musuhmu. Iya. Abis itu kalau ada orang mau jalan, minta kamu jalan 1 kilometer, kamu jalan 2 kilometer. Atau kalau kamu ditampar di kiri, kasih di kanan. Ya. Atau kita memberikan yang terbaik buat orang lain tanpa kita mengharapkan pamrih. Kan sebenarnya prinsip stoik itu. Kita nggak bisa ngontrol orang lain, tapi bisa ngontrol apa sikap kita terhadap perlakuan orang lain. Gitu. Nah, itu sejalan banget sama agama. Cuma kita baru sadar aja belakangan ini, oh ternyata ada tuh ajaran kayak gini nih. Okay. Oh, berarti ini narasinya yang lebih asik. Narasinya gitu, lebih asik. Bahwa lu tuh lebih asik. Betul. Fondasinya ada di semua. Fondasinya udah di agama udah ada gitu. Betul. Cuma kita baru ngerti, oh iya, kenapa sih orang jahat sama kita? Padahal kita udah baik sama orang. Ya emang kita nggak bisa kontrol dia. Tapi lu bisa kontrol diri lu untuk nanggepin hal itu gitu, dan hasilnya untuk kebaikan lo. Iya, mau lu pelihara Scorpio sebaik mungkin, lu mau sayangin dia sebaik mungkin, fungsinya dia matok. Iya kan? Ya berarti ya memang tugas dia untuk matok, tugas kita menjaga supaya nggak dipatok. Iya. Bro, kalau kita ngelihat, kadang gue ada pertanyaan yang mungkin bisa dibilang skeptis atau absurd. Dulu zamannya e-commerce gue selalu ngomong, kalau semuanya jadi seller, siapa yang jadi buyer? Pertanyaan ini gue lagi repeat ke lu. Kalau semua disuruh jadi affiliate, ujung-ujungnya, who will actually buy? Jawabannya kita berkaca dulu sama China. China itu afiliatornya udah ratusan juta, tapi tetap bayarnya tetap lebih banyak. Jadi nggak usah takut. Kalau semua jadi afiliator, siapa yang jadi pembeli? Enggak akan sebanyak itu, Bang. Tetap pangsa pasarnya besar. Dan di tahun 2024 kemarin tuh datanya itu afiliator atau konten kreator Indonesia ada 7 jutaan. Yang kalau saya nggak salah. Mungkin sekarang di 12 sampai 15 jutaan. Masih hanya berapa persennya dari penduduk Indonesia, yang mana kita punya user TikTok itu mungkin sekarang dari 200 jutaan. Iya. Gitu. Wow. Jadi masih jauh banget. Potensinya masih jauh. Masih besar banget. Dan nggak semua orang tuh stabil dan nggak semua orang tuh mau jalanin ini secara konsisten. Yes. Padahal sekarang, masuk 3 bulan mundur. Masuk 3 bulan mundur. Gitu. Jadi data itu juga nggak sebenarnya valid. Sama kayak pengguna handphone lah. Betul. Satu orang kalau nomornya 4. Yes. Iya kan? Andai kata valid pun nggak semua orang konsisten dan bisa stabil gitu, Bang. Betul. Berarti karena itu porsi kuenya masih bagus dan masih jangka panjang. Betul. Future apa sih yang lo yakini di dalam teknologi ini, sedangkan AI lagi akan masuk? Disrupsi teknologi yang akan menggeser kemampuan orang yang tadinya bikin konten udah bisa di-replace dengan teknologi. Gimana tuh lo ngelihatnya tuh? Itu akan ada tingkat di mana orang udah lagi nggak percaya sama yang akun atau konten yang terlalu TV banget, terlalu bagus banget, atau kelihatan banget AI. Orang malah balik lagi ke konten yang realistis, yang sederhana, atau yang disebut biasa sekarang ini UGC, user generated content. Tapi tetap kamu harus perhatikan juga untuk dari segi estetikanya, dan kemudian bagaimana tuh bisa menarik dari segi storytellingnya, atau dari susunan konten kamu tuh benar-benar bikin orang tuh betah nonton kamu.
Kalau terlalu dari awal ngejual hard selling banget, bagus memang. Tapi orang udah tahu lu jualan loh, di skip sama dia. Oke. Gitu. Ngomongin storytelling, bro. Yes. Apakah itu sebuah art yang bisa dipelajarin? Banget. Banget. Jadi hampir semua orang pasti bisa kalau dia mau belajar. Bisa. Dan storytelling tuh nggak harus cerita dari A sampai Z gitu loh. Bukan suatu hari kayak Enggak. masih kecil gitu ya. Ini kan A sampai Z, dari Y aja itu udah storytelling kok sebenarnya. Jadi lu menyingkat waktu yang orang lain tuh punya banyak tapi nggak mau ngabisin buat lo. Lu singkat sampai ke titik di mana itu gongnya, lalu di situ masuk ke penjualan. Oke. Bro, tadi lu ngomong soal gue balik lagi ke human design. Iya. Kenapa lu bisa masuk ke situ? Apa pengalaman before and after, Bang? Oke. Before and after yang lu pernah ngerasain, kayak dulu nih gue ngambil produknya ini. Iya. Dulu desain gue belakangnya ini. Iya. Terus bisnis gue so-so. Begitu gue mulai ngikutin alur ini. Iya. Jadi awal tahun gue tuh coba cek ya human design karena lagi berseliweran di TikTok. Coba cek nomor gue sama cocokan gue. Gue cek. Yang muncul tau nggak apa? Alat olahraga. Dalam hati gue alat olahraga ini kan identik dengan cewek-cewek pakai baju seksi, olahraga. Enggak bener lah. Gue tetap main di Balbes aja. Ya produk-produk lain. Tiba-tiba satu hari ada seller alat olahraga DM kasih produk. Gue mainin. Meledak. Terus baru inget, iya ya kemarin tuh si ChatGPT pernah ngomong loh, kamu tuh cocok main alat olahraga gitu. Nah semenjak itu langsung mulai lu confident langsung pikir. Oh berarti terjadi cocokologi ya? Ya langsung gak disengaja. Iya gak disengaja. Baru mikir oh ya. Akhirnya tanya lagi, pelajarin lagi, oh iya ternyata barang-barang ini yang memang meledak di akun gua. Oke. Dan lu mulai masuk lebih deep lagi tuh. Makanya sampai sekarang gua nggak mau main alat yang nggak direkomendasiin. Contoh misalnya ya makanan tuh gua nggak cocok review makanan. Skincare nggak cocok gua bikin skincare gitu. Keren, menarik sekali. Ini insightful banget. Iya. Tips apa yang bisa lo kasih ke penonton kalau mereka mau masuk ke TikTok? Apa yang perlu mereka benar-benar persiapkan? Ya. Dan yang langkah-langkah yang memang actionable. Oke. Langkah pertama, kamu siapin gear dulu kamu. Oke lah, handphone kamu seadanya nggak apa-apa. Tapi siapin cahaya yang bagus. Cahaya yang proper. Lalu sama mikrofon juga. Itu jangan sampai kamu suaranya... Jangan dikompromis. Ya. Handphone yang kameranya bagus... Ya pilihannya pasti biasanya iPhone yang murah pun yang iPhone 10 itu udah bagus. Lebih bagus daripada kamu pakai Android yang harganya 11-15 juta. Padahal iPhone 11 harganya cuma berapa? 3 juta sekarang bekasnya. Bahkan kalau Inter lebih murah lagi. Nah habis itu mikrofon yang bagus, pencahayaan yang bagus. Setelah itu latih diri kamu untuk ngomong. Kalau nggak bisa pakai muka nggak apa-apa, nggak usah pakai muka dulu. Ngomong tanpa muka, review. Terus barang-barang pertanyaannya, jadi sampel kita mesti beli semua dong? Nggak usah. Yang di rumah, saya pernah bikin penelitian kecil bang. Bahwa dalam rumah kita ada 40 sampel yang bisa kita kontenin. Mulai dari piring, sendok, tempat duduk, tempat sampah, mangkok, apapun itu. Apalagi cewek-cewek. Ada alat-alat catok rambut, lipstick, semua itu bisa dikontenin. Ada 40 lebih barang, kontenin aja tuh setiap hari. Tapi ingat juga barangnya jangan yang udah rusak. Iya, betul. Yang masih bagus. Dan kita kontenin sesuai dengan SOP standarnya. Aviator yang bagus tuh kayak gimana sih bikinnya, kita liatin. Oh ini bagus nih kayak gini. Kita bikin yang bagus ya. Jangan bener-bener nol banget kita ngomongnya asal-asalan. Akhirnya gak terjadi penjualan. Terus kita protes, kok gini sih? Ya sebelum kita dapat uang, sebelum kita dapat rezeki, persiapkan dulu diri kita untuk layak mendapatkan rezeki tersebut. Ya memperlayakkan diri kita. Memantaskan diri kita ya. Betul. Nice. Di era sekarang lebih penting analisa atau momentum? Momentum. Analisa sebagus apapun bang, begitu udah kejadian nggak gol juga gimana? Momentum. Gitu, Ya. momentum Jadi bang. persiapkan diri untuk momentum. Betul. Ya. Persiapkan diri untuk momentum. Memang analisa juga oke, tapi menurut gua jangan terlalu dominan di situ. Iya, ada hal-hal yang lebih besar dari seluruh analisa kita bang. Apa yang lebih besar itu?
nggak ada yang tahu. Force major itu, Iya. itu nggak ada yang tahu bang. Tiba-tiba kita meledak. Iya. Kita wah ini produk bagus nih, kita kontenin nih. Deng, kagak meledak. Giliran ada produk nih sembarangan nih saya bikin video ini nih. Tiba-tiba meledak bang. Itu bukan saya doang ngalamin. Itu semua orang hampir pernah ngalamin itu. Kalau abang nanti terjun di afiliator, Iya. pasti ada satu momen di mana nggak sengaja ngontenin ini, viral. Itu sesuatu yang di luar, itu berarti istilahnya algoritma semesta lah ya. Yes, dan kita nggak tahu itu kapan terjadi, kenapa itu nggak tahu. Oke. Apa definisi sukses yang real menurut seorang Daniel Morris Tambunan? Definisi sukses kalau orang bilang bukan uang, bukan enggak. Definisi sukses adalah uang, aset, dan lu punya hidup yang sehat, lu nggak punya utang. Kadang banyak memang orang bilang punya aset banyak, tapi hidupnya nggak sehat karena utangnya banyak. Stressful. Makanya selain lu punya duit banyak, lu juga jaga badan lah, supaya lu jadi orang sukses beneran. Dalam hidup lu selama ini, mana yang lebih susah? Bangun bisnis dari nol atau bangun kepercayaan warga Bekasi, bro? Bangun kepercayaan lah, karena orang nggak tahu siapa kita lah. Kalau bangun bisnis dari nol bisa lah, kita semuanya bisa. Mau gagal atau enggak, ya itu urusan nanti. Tapi kalau bangun kepercayaan untuk jadi seorang tokoh gitu ya, itu memang benar-benar. Karena memang bang, meskipun kita udah baik sama orang, kita juga nggak bisa maksa orang itu senang sama kita kan. Prinsip stoik lagi tadi. Benar. You can do what is in your control. Iya. Aksi lo dalam kendali lo, respon lo dalam kendali lo. Iya. Jika Indonesia mau naik kelas, maka... Nah, kalau Indonesia mau kelas, teman-teman, kita semua harus belajar teknologi. Belajar hal-hal baru. Jangan belajar hal-hal yang menurut saya menghabiskan waktu dan masih pelajaran zaman purba. Kalau kita belajar sesuatu yang tentang teknologi, kita bisa menyaingi Cina, Korea, bahkan Eropa. Kalau kita stuck di dunia yang itu terus ya, nggak mau belajar, bahkan ketika ada hal baru, kita langsung takut. Wah, apa ini? Skeptis lah ya. Skeptis, debat kusir. Iya, debat kusir. Tapi kalau kita terima dulu, kita ambil positifnya. Contoh, TikTok dulu awal masuk. Apaan sih tuh? Media joget-joget, alay gitu. Gak taunya sekarang ini ngasih makan. Berarti lo adalah orang yang juga masuk ke dalam kata apaan sih TikTok? Dulu zaman dulu bang. Dan lo nggak pernah nebak hari ini itu menjadi Hari mata ini, pencarian. Betul sekali. Pelajari hal baru, jangan dulu negative thinking. Kalau kita bisa pelajari hal baru, setidaknya kita nggak ketinggalan bertahun-tahun dari orang-orang yang lain. Tapi kalau kita udah skeptis, kita udah bukan lagi, atau kita negatif ya bang, kita bukan lagi ketinggalan. Kita udah mundurin lagi diri kita ke yang lebih jauh lagi. Keren. Jadi teman-teman jangan lupa think big, do big, and siapa tahu you will get big. Thank you Daniel. Thank you.